Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kaifiyatul wudu, bermula ini adalah cara melakukan wudu. Idza faragha minal istinja wa arada al-qiyama ila shalah istaghala bil wudu. Apabila seseorang sudah selesai daripada beristinja dan hendak melaksanakan sembahyang, maka bekerjalah dia dengan wudu. Maka hendaklah dia melakukan wudu. Wa yabtadi'u bis-siwak, dan memulailah dia dengan siwak. Siwak itu bagian dari sunat-sunat wudu. Wa yabtadi'u bis-siwak, dan memulailah dia dengan siwak. Siwak itu hasil dengan kain, hasil dengan sapu tangan, namun yang afdal adalah dengan kayu arak, kayu yang biasa kita kenal itu. Walaupun dengan lain pada itu hasil. Misalnya kita kada tabawa siwak, kita bersiwak dengan ujung kain kita, ujung sarung kita, itu sudah hasil siwak. Summa yajlisu lil wudu, kemudian dia duduk untuk berwudu. Mustaqbilal kiblati, sunat menghadap kiblat. Wa yusammi, dan mengucapkan basmalah. Summa yaghsilu yadai salasa, kemudian dia membasuh tangannya. Maksud tangannya di sini telapak tangan, kiri kanan, zahir batin. Telapak tangan itu dibasuhnya 3 kali. Qabla ayyudkhilahumal ina'a, sebelum dia memasukkan 2 telapak tangan itu ke tempat air, ke wadah banyu. Ini semuaan adalah sunat-sunat wudu. Summa ya'khudhu gharfatan, kemudian dia mengambil 1 cibuk. Lifihi, untuk mulutnya. Fayatamadmadu biha salasa, maka dia berkumur-kumur dengan 1 cibuk tadi 3 kali. Di dalam hadis disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa mengambil banyu untuk berkumur-kumur itu cukup dengan 1 telapak tangan. Cukup dengan 1 telapak tangan. Ini bisa digunakan untuk berkumur-kumur 3 kali. Wa yugharghiru, dan dia menyampaikan air kumur-kumur itu ke tenggorokannya, sampai akan ke sini. Illa ayyakuna shaima, kecuali dia sedang puasa. Kalau puasa kada usah berhimat-himat, baku kumur itu secukupnya. Kalau kupina kada sengaja masuk banyu ke dalam, maka bila baku kumur berhimat, tak masuk banyu ke dalam tenggorokan ini, itu membatalkan wudu. Summa ya'khudhu gharfatan li ampihi, kemudian dia mengambil lagi 1 cibuk untuk hidungnya. Wa yastansiku, dan dia memasukkan air ke dalam hidungnya salasan 3 kali. Wa yusa'idul ma'a bin nafas, dan dia menaikkan
mengairkan air dengan nafasnya, dihirup ila khayashimihi, sampai ke khaysumnya. Di hidung kita ini ada, bila di situ karena banyu bulangsangan kita, nah sampai ke situ. Wa yastansiru ma fiha, dan dia menghembuskan sesuatu, kotoran-kotoran yang ada di khaysum itu. Summa yagrifu gharfatan liwajhihi, kemudian dia mencibuk satu cibukan untuk wajahnya. Jadi kalau untuk baku kumur itu mencibuk cukup dengan satu telapak tangan. Untuk memasukkan banyu ke dalam hidung tadi cukup dengan satu telapak tangan. Itu sunat. Nah kalau mencibuk untuk wajah ini itu dua belah tangan. Nah mencibuknya. Misal menanai di keran tuh, nah cukup sebelah tangan untuk kumur, untuk ke hidung. Tapi kalau untuk membasuh wajah, membasuh muka, nah itu dua telapak tangan. Fayagsiluhu, maka dia basuh wajahnya, min mubtada'i suthil jabhah, dari permulaan atas dahinya, ila muntaha ma yuqbilu minaz zuqni fitul, sampai kesudahan yang berhadap dari dagu pada panjangnya muka itu. Nah, jadi muka itu panjangnya yang wajib dibasuh mulai tempat tumbuh rambut di atas dahi sampai ke ujung dagu, itu panjangnya muka. Wa minal uzuni ilal uzun, dari telinga ke telinga, bil ardi, pada libarnya. Nah, jadi muka itu panjangnya dari permulaan tumbuh rambut di atas dahi sampai per ujung dagu. Libarnya dari telinga ke telinga. Wa yusilu ila manabitis syu'uril arba'ah, dan dia menyampaikan air kepada tempat tumbuh rambut, kepada tempat tumbuh bulu yang 4 ini. Al-hajibani, dua keningnya, wasyaribani, kumisnya, wal idharani, dua jabis jambangnya, wal ahdab, bulu matanya. Nah ini bulu-bulu yang ada di wajah kita ini, itu wajib disampaikan air ke tempat tumbuhnya. Li'annaha khafifatun fil ghalib, karena itu bulu-bulu yang tersebut tadi itu tipis kebiasaannya. Nah, artinya mudah kita menyampaikan air ke tempat tumbuhnya itu. Wa ila manabitil lihyatil khafifah, dan kepada tempat tumbuh janggut yang tipis. Kalau janggut itu tipis, nah itu pun air mesti sampai ke tempat tumbuhnya, ke kulitnya, ke kulitnya. Janggut yang dikatakan tipis itu janggut yang kelihatan kulit waktu kita berhadap-hadapan, itu disebut tipis. Kalau kita berhadap-hadapan kada kelihatan lagi kulit, itu sudah masuk janggut yang tebal, itu beda hukumnya. Wa ammal kasifatu, adapun janggut yang tebal, fayufidul ma'ala zahiriha, itu dia tumpahkan air di atas zahirnya. Nah, kalau janggutnya misalnya panjang kandal pulang, itu cukup punya wudu tadi, nah cukup ya kayak itu aja. Kada usah sampai ke kulit. Nah, banyu wudu itu. Wa yundabu takhliluha, dan sunat menyalat-nyalati janggut yang tebal tadi. Nah, jadi menyalat-nyalati itu, nah kita ambil banyu, nah kamuha, janggut nih panjang tebal, nah sunat kita membulikakan ke atas. Nah, itu menyalat-nyalati.
Wa yudkhilul asabi'a, dan dia memasukkan ujung-ujung telunjuknya fi mahajiril ainain, di ujung-ujung dua matanya. Wa maudhi'ir ramasi, tempat tahi mata. Wa mujtama'il kuhli, tempat berkumpulnya calak mata. Wa yunqihima, dan dia bersihkan keduanya. Nah, jadi mata ini kan ada 4 ujung nih. Nah, itu dikurik-kurik ujung-ujungnya kalau ada bekas tahi mata atau bekas ada calak mata bagi yang bercalak mata. Summa yaghsilu yadaihi, kemudian dia basuh dua tangannya, ila mirfaqaihi, sampai kedua sikunya. Siku bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Salasan 3 kali juga. Wa yuharrikul khatama, dan dia menggerak-gerakkan cincin. Kalau ada bau tas, nah cincin itu digerak-gerakkan supaya banyu sampai ke bawahnya. Wa yabda'u bil yamin, dan dia mulai dengan membasuh tangan kanan. Jadi anggota wudu ini, setiap sesuatu yang bisa dikerjakan serentak, itu serentak. Ada perlu bedahulu kanan, bedahulu kiri. Contohnya macam muka. Nah, muka ini kan ada bagian kanan, ada kiri. Tapi karena mudah serentak, ya serentak aja, kalau usah bedahulu kanan. Apalagi kepala tuh mudah kita serentak. Nah, itu serentak aja, kada perlu bedahulu kepala bagian kanan, bagian kiri. Kada perlu. Menyapu 2 telinga itu bisa serentak. Nah, serentak aja, kada perlu bedahulu telinga kanan, hanya telinga kiri. Nah, kalau sesuatu anggota wudu yang tidak bisa serentak, nah itu kanan dahulu akan. Tangan, kalau beimbai kita kiri kanan, kada kawa. Batis kalau beimbai keduanya kada kawa. Nah, kanan dahulukan itu. Summa yastau'ibu ra'sahu bil mashi, kemudian dia meratakan kepalanya dengan disapu. Sapu dengan basuh itu ada perbedaan. Kalau basuh itu mengalirkan air. Basuh itu mengalirkan air. Kalau sapu cukup membasahi, kada perlu mengalir. Jadi kalau tangan itu basuh, artinya mesti betitikan banyunya tuh. Nah, muka basuh, betitikan banyu muha. Kalau kepala kada perlu, karena sapu aja. Kada perlu betitikan banyu di kepala. Nah, cuma itu sapu. Nah, sunat dia itu meratakan kepalanya dengan disapu. Bi ayyabulla yadai, dengan dia basahi 2 tangan. Basahi aja 2 tangannya, kada perlu ada banyunya, kada perlu. Cukup dibasahi. Nah, wayul siqa, dan dia hubungkan ru'usa asabi'iyadihil yumna, ujung-ujung jarijinya yang kanan, bil yusra, dengan yang kiri, wa yadha'ahuma, dan dia letakkan keduanya ala muqaddimatir ra'si, di atas permukaan kepala, wa yumirrahuma, dan melalukan kedua tangannya ilal qafa, sampai ke kepala belakang. Summa yaruddahuma, kemudian dia kembalikan 2 tangannya ilal muqaddimah, ke permulaan tadi. Tangan dibasahi, nah lo hanyar di, nah ini di, nah lo bulikakan, cukup dah. Summa yamsahu uzunaih, kemudian dia sapu 2 telinganya. Nah, telinga ini sapu juga, kada basuh, sapu. Zahirahuma, yang zahir, wa batinahuma, yang batin. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Jadi menyapu telinga ini dengan air yang baru, artinya bukan air bekas kepala tadi. Kan kita membasahi tangan, kita andak sini, nah bulikakan,
Nah, tangan ini masih basah lagi nih. Nah itu jangan itu yang disapukan ke telinga, ambil lagi itu yang disapukan ke dua telinga. Summa yamsahu raqabatah bima'in jadid, kemudian dia sapu lehernya dengan air yang baru. Nah, sapui gulu. Cuma ini ya khilaf ulama. Ada yang mengatakan itu kada sunat, ada yang mengatakan sunat. Menyapui gulu, jadi imbah tuntung dua telinga, ambil lagi banyu, sapu akan pulang gulu. Nah itu ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan kada. Nah, kalau dibanding mana kuatnya yang mengatakan sunat dengan yang kada sunat, itu kuat yang mengatakan kada sunat itu. Jadi ibarat itu ditinggal, menyapu leher ini itu kada mengganggu dengan kesempurnaan wudu artinya. Summa yaghsilu rijlaih, kemudian dia basuh dua kakinya, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, wa yukhallilu asabi'ahuma, dan dia selat-selati jari-jari dua kaki. Fa idza faraga rafa'a ra'sahu, bila mana dia tuntung maka dia angkat kepalanya ila sama, ke langit, artinya memandang ke atas. Waqal, dan dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Habis tuntung wudu, kita mengucap dua kalimat syahadat. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, minat tawwabin, termasuk orang-orang yang tobat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang yang suci bersih dari dosa, waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Nah itu bila kita lakukan dengan cara yang demikian tadi, maka wudu kita adalah wudu yang sempurna, wudu yang disebut Nabi dengan fa'ahsana wudu'ah, dia baguskan wudunya. Ma yukrahu fil wudu, yang dimakruhkan dalam berwudu. Yukrahu fil wudu ayyazida ala salas, dimakruhkan pada berwudu itu bahwa dia melebihi atas 3 kali. Membasuh muha 3 kali, lebih pada 3 makruh. Wa ayyusrifa fil ma, dan bahwa dia melampau batas pada air. Kaliwatan banyak memakai banyu itu. Nabi kita itu di dalam riwayatnya, beliau cukup berwudu itu dengan 1 mud air. 1 mud ya kurang lebih seliter, itu cukup. Lebih pada itu, lebihnya sedikit lebih pada itu masih dianggap wajar. Nah kalau sudah terlalu banyak banyu, itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudunya. Artinya kita berwudu di keran itu, nah amun kawan nang keran itu nang gimit, ya gimit saja banyunya. Pada usah nang pul dibuka banyak tabuangnya pada berwudunya itu termasuk israf, melampau batas. Artinya apa? Itu menghilangkan faidah wudu. Faidah wudu ini sangat banyak kalau kita bisa berwudu dengan sempurna. Tapi begitu kita melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu, nah, maka faidah itu hilang, selain hanya merangkatkan hadas. Itu. Tawadda'a alaihi salatu wassalam salasa, Rasulullah berwudu 3 kali, menyapu, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, nyapu kepala. Nah menyapu kepala itu Rasulullah kadang 3 kali, pernah kadang 1 kali. Waqal, beliau bersabda, man zada faqad asa'a wa zalam, barang siapa yang lebih dari 3 maka dia sungguh berbuat kejahatan dan berbuat kezaliman.
Wa qala, dan bersabda lagi Rasulullah, sayakunu qaumun min hadhil ummah ya'taduna fid du'a wat tuhur, yang artinya selagi akan datang satu kaum dari umat ini, mereka itu melampau batas dalam berdoa dan bersuci. Minta kepada Allah itu melampau batas, melampau batas, sampai-sampai artinya semacam memaksa kepada Allah, semacam mendikti kepada Allah. Nah, selagi akan datang suatu kaum yang mereka itu berdoa kepada Allah, doa melampau batas, doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang tidak diajarkan oleh para ulama-ulama salihin, dan melampau batas pada bersuci, artinya terlalu banyak menggunakan air. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, min wahani ilmir rajul, tandanya kelemahan ilmu seseorang itu, wulu'uhu bil ma' bituhur, melampau batas dengan air pada bersuci, melampau batas. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyam pudal yada, mengibaskan tangan, bayarusul ma, dia percikkan air. Nah, kita kan berwudu nih, basah. Nah, kita dimakruhkan membuang banyu wudu nang di awak nih, dikibas-kibasakan tangan. Nah, itu makruh. Wa ayyaltima wajhahu bil ma'latma, dan makruh bahwa dia menapakkan wajahnya dengan air. Jadi berwudu itu artinya sampaikan ini kamu, jangan jauh-jauh ditimbai sudah banyunya. Nah itu makruh. Wa ayyaltima wajhahu bil ma'latma. Apabila wudu kita laksanakan segala yang wajib dan yang sunat, wudu kita hindari melakukan hal-hal yang makruh, maka itu wudu yang disebut Nabi dengan isbagul wudu. Nah, Nabi kita bersabda, la yusbigu abdun al wudu illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seseorang hamba yang menyempurnakan wudu melainkan Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa yang kemudian. Jadi faidah wudu itu kalaunya sempurna bukan hanya sekedar untuk membolehkan sembahyang, bukan hanya merangkatkan hadas, tetapi menghapus segala dosa-dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang, khususnya dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang banyak yang kita kada sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kecil, sagair, itu akan terhapus dengan wudu. Tapi wudunya kada sembarang wudu. Nah, wudunya wudu yang sempurna tadi. Kalau yang wudu seraba 4 kali misal menyapu, nah itu sudah kada sempurna. Atau berwudu dengan banyu nang bersangatan banyak, itu sudah kehilangan kesempurnaan wudu. Wudunya kada berbismillah. Wudunya misalnya kada baku kumur, nah itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudu. Nah, wudu itu sah, artinya boleh jadi bawa sembahyang, cuma kada dapat keutamaan wudu tadi. Karena di akhirat orang yang berwudu itu wajahnya bercahaya, kakinya, tangannya bercahaya. Itu wudu yang sempurna, wudu yang baik. Al-i'tibaru bit-taharah, mata faraga min wudu'ihi wa aqbala 'ala as-salah fayanbaghi an yakhtura bi balih annahu tahhara adh-dhahirah wa huwa mawdi'u nazar al-khalqi fayanbaghi an yastahiyya min munajati Allah ta'ala min ghairi tatahhuri qalbi wa huwa mawdi'u nazari Rabb subhanahu. Bila mana tuntung selesai berwudu dan dia sudah siap sembahyang, maka mestinya terlintas di hatinya bahwa dia telah melaksanakan kebersihan zahirnya dengan berwudu tadi, dan itu kebersihan zahir tempat pandangan makhluk Allah. Maka sayogianya dia malu daripada menghadap Allah dari ketiadaan suci hatinya, sedangkan hati itu tempat yang utama dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi artinya berwudu itu jangan hanya sampai membersihkan zahir, tapi sampai ke dalam, bahwa wudu itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Wal yatahaqqaq, hendaklah dia pastikan anna taharatal qalbi, bahwasanya sucinya hati, bitaubati dengan tobat, wal khuluwi anil akhlaqil mazmumah, bersihnya hati dari akhlak yang tercela, wat takhalluqi bil akhlaqil hamidah, dan berakhlak dengan akhlak terpuji, aula lebih utama, min ayyaktasira ala taharati zahir, daripada bahwa dia memperpindik atas suci yang zahir. Jadi hendaknya sembahyang itu bukan hanya zahir kita suci daripada hadas dan najis, tapi hati kita pun mestinya bersih dari yang demikian. Nah, kalau membersihkan najis dengan dibasuh, membersihkan hadas dengan berwudu, membersihkan dosa-dosa dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya doa tadi pas sudah, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah hamba orang yang tobat kepada Engkau, jadikanlah hamba orang yang bersih daripada dosa dan kesalahan. Kaman arada ay yad'uwa malika ila baitih fatarakahu mashhunan bil kazurat wastaghala bi tajsisi zahiril babil barrani minad dar wa ma ajdarahu bi ta'arrud lil maqti wal bawar. Sebagaimana orang yang hendak mengundang raja ke rumahnya. Orang hendak mengundang raja ke rumah. Dia biarkan rumahnya itu penuh dengan kotoran-kotoran. Dan dia menyibukkan diri dengan mencat zahir pintu depannya. Pintu luar, bagian luar dicat bersih. Tapi di dalam rumah berantakan, banyak kotoran, banyak macam-macam. Maka bakal mengundang raja masuk ke dalam rumah. Nah, sama halnya orang yang hanya berwudu, membersihkan zahirnya dari najis, tapi dia membiarkan batinnya dengan penuh dosa, penuh maksiat, maka seperti halnya demikian. Wa ma ajdarahu, alangkah berhak ini orang bita'arrudi, dengan mendatangkan lil makti, bagi kemarahan Allah, wal bawar, dan kebinasaan. Ini mah ulu-ulu Allah ngarannya. Baik di luar rumah bersih dicat, dia masuk raja ke dalam rumah berantakan, dalam rumah tahi tikus macam-macam banyak. Nah, ini orang pasti akan dimarahi dan dimurkai oleh raja. Nah, demikian halnya kita sembahyang bersih, mantap zahirnya, tapi batin kita kada tobat kepada Allah dari segala dosa. Nah, sama hal dengan demikian tadi. Nah, jadi dengan wudu bukan hanya kita bersih zahir, hendaklah juga dengan wudu itu kita bersih daripada dosa-dosa yang batin. Bila wudu kita laksanakan dengan baik, wudu kita laksanakan dengan sempurna, maka wudu itu berfungsi merangkatkan hadas dan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemudian kaifiyatul ghusl. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم